Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Al-ifadah wal-istifadah wan-nafa' wal-intifa' ila arwah walidina walikum watina wadikum wadil muslimin Rasulullah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar thumma ila arwah man أولياء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس والمتصدقين لهذا المعهد أن الله تغشر مغفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه الدنيا الصالحة وأمون السلف والآباء وما نوى الرجال الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناهم وقصدوا قصدنا وطلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara, lindungilah diri kamu sekalian daripada siksa neraka, api neraka, walau bisyikki, walaupun dengan separuh tamratin, satu biji kurma. Lindungilah diri kamu dari neraka. Neraka itu enggak ada di dunia, yang ada nanti di akhirat. Itu semuanya akan diterima bagi orang yang percaya dengan akhirat. Karena sebagian orang enggak percaya dengan akhirat. Dia menyatakan kehidupan ini cuma yang ada di dunia. Orang yang enggak percaya dengan akhirat hukumnya kafir, dan yang kafir itu adalah selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Tapi bagi orang yang percaya akhirat, jangan asal percaya. Di akhirat itu cuma dua tempatnya. Pertama, surga yang kenikmatannya tiada taranya. Itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Tempat kedua adalah neraka bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang maksiat yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi enggak ada tempat yang lainnya. Enggak ada pilihan kecuali salah satu di antara dua tempat itu. Wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasman. Tidak ada tempat yang abadi yang sejatinya kecuali surga bagi orang yang bertakwa dan neraka bagi orang yang tidak bertakwa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagi orang yang percaya dengan
akhirat. Kalau kamu tadi itu percaya ada neraka, lindungi diri kamu dari neraka. Dengan apa? Melaksanakan yang wajib tentunya, dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah bagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungi diri kamu, jiwa-jiwa kamu sekalian, wa ahlikum, juga keluarga kamu, neraka Allah. Gimana melindungi daripada neraka Allah? Apakah dengan membawa air yang banyak supaya nanti bisa dimatikan, atau membelikan pakaian anti api, atau membangunkan benteng misalnya? Orang-orang beriman, lindungi diri kamu, keluarga kamu dari siksa neraka. Melindungi diri dari siksa neraka, ya jangan berbuat haram, laksanakan yang wajib. Melindungi keluarga, anak, istri dari siksa neraka, ajari mereka taat kepada Allah, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tahukah kamu apa itu neraka? Waquduhan nasu wal hijarah, api cuma bahan bakarnya bukan kayu, bukan gas, bukan bensin. An-nas, tubuh manusia, wal hijarah, dan batu-batu yang disembah oleh manusia, yang jadikan berhala dan patung, yang nyembah dan yang disembah di lebokno neraka kabeh. Bukan hanya sekedar dibakar, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat yang keras, suaranya keras, kemudian sikapnya keras. Nggak dikasih rahmat hatinya sama Allah, paling seneng nyiksa, sadis. Tapi mereka melaksanakan kekerasan tadi itu malaikat bukan karena kekejaman hati malaikat, karena perintah Allah. Dan malaikat itu punya sifat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka hanya melaksanakan yang diperintahkan kepada mereka, melaksanakan tugasnya. Paham ya? Di antara cara-cara kita untuk selamat dari neraka, sedekah. Sedekah. Karena itu Nabi menyatakan ittaqun nar, lindungi diri dari neraka dengan bersedekah, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan separuh dari satu biji kurma. Taknya itu lil ifrat. Syajarun, pohon ini, pohon syajarun, satu pohon, syajaratun, ada taknya. Hajarun, batu, satu batu, tambah tak, hajaratun. Tamrun, kurma banyak, itu tamrun. Satu biji kurma, tamratun. Habbun, biji-bijian, satu biji, habbatun. Paham ya? Ini taklil ifrat. Inabun,
Anggur kilo 2 kilo semuanya inabun, 1 biji. Inabatun. Syarur, rambut, 1 biji rambut, 1 helai rambut. Sya'ratun, lindungi diri kamu dari siksa neraka, walau bisyikki, walaupun dengan separuh tamrotin, 1 biji kurma. Dia nggak punya apa-apa kecuali kurma 1 dok, yang separuh disedekahkan, yang separuh dimakan. Walau bisyikki tamrotin. Nah, ini menggambarkan bagaimana orang kalau kepingin selamat neraka harus mempunyai sifat loman, sifat dermawan, sifat menolong. Itu adalah cara penyelamatan diri dari siksa neraka. Artinya kikir, medit itu adalah tempatnya di neraka. Itu yang pertama. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakha'u syajaratun fil jannah wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, faman tamassaka bi ihdam minha saqaha atau saqaha ilal jannah atau adkhalathul jannah wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, faman tamassaka bi ahadin minha adkhalahul jannah. Sifat loman dermawan itu ibarat pohon yang akarnya ada di surga, cuma cabang-cabangnya di atas dunia. Siapa orang yang megang dengan salah satu dahan atau cabang itu pohon loman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wal bukhlu syajaratun finnar wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, faman tamassaka bi ahadin minha adkhalahun nar. Sedangkan sifat medit, kikir, itu adalah ibarat pohon yang di neraka, akar-akarnya di neraka, cuma cabang-cabangnya di atas dunia. Siapa yang megang salah satu dari sifat kekikiran, maka orang itu bakal dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu jangan jadi orang kikir, calon penghuni neraka. Untuk loman itu gimana? Apakah tunggu kalau jumlah duitnya tadi itu ratusan juta? Untuk jadi orang loman itu apakah tunggu jumlah duitnya itu miliatan? Kalau udah punya itu, punya ini, jangan. Sifat loman itu mulai dari sekecil apapun yang kamu miliki. Walaupun gak punya makanan kecuali 1 biji kurma, yang loman kamu, separuh disedekahkan, separuh dimakan. Punya duit 10.000, yang loman, sebagian kamu sedekahkan, sebagian kamu manfaatkan. Jangan nunggu kaya, janji-janji sama Tuhan nantinya. Saya sih kepingin hadir majelis taklim itu, pingin. Cuma saya nggak punya kendaraan, jauh tempatnya. Kalau saya punya sepeda pancal aja, istiqomah saya. Subhanallah, dikasih sama Allah sepeda pancal, nggak berangkat pengajian. Saya kepingin pengajian itu, cuma saya punya sepeda pancal dok.
nggak nututi kalau saya berangkat subuh itu jauh tempatnya. Kalau punya sepeda motor, insya Allah istiqomah saya. Kasih sepeda motor. Dapat rezeki punya sepeda motor. Punya alasan lagi. Tidak kuat kalau saya angin subuh itu tidak kuat saya. Kalau punya mobil saya insya Allah punya mobil ya hadir. Kayak apa saya mau hadir? Anak saya itu gede-gede, biayanya besar, toko saya itu kecil. Kalau saya punya toko gede, insya Allah saya istiqomah. Tokonya gede, gak hadir-hadir. Akhirnya mati, tidak hadir belas. Lah, ini loh, orang kalau sudah nunggu gede, nunggu kaya, nunggu duitnya banyak, dia tadi itu baru sedekah, jadinya kikir, tono wes. Itu yang kamu mampu kok. Walau bisyiki tamro, sing loman tadi orang itu. Tapi jangan utang-utang. Banyak sedekah, utang-utang ngemplang lah, tidak benar. Kalau duitnya lebih daripada utang, kalau punya utang ojo sedekah kamu, bayar utang aja dulu, bayar utang. Malu pak, malu Allah kasih rezeki misalnya sampean 30.000, alhamdulillah ada rezeki dibuat beli rokok 10.000, sedekah 1.000, isin. Coba kalau sampean ndak ngerokok yang 10.000 dibuat sedekah, waduh akeh ganjaran nih pak, besar pahalanya. Iki loh, orang Indonesia ini diracuni ambil rokok memang. Serius ini orang Indonesia nih dibodoh-bodoh sama pabrik rokok itu. Di Eropa, di Amerika, di luar negeri itu kampanye anti rokok. Gimana caranya orang nggak merokok? Harganya mahal, sak pak itu gudang garam itu 75.000 duit sini. Itu bagi orang yang mampu. Orang di Indonesia, masya Allah 2.000 sak pak. Itu bukan rokok, sampah itu. Ya Allah. Nemen nyetir sih daripada motor rokokan. Nggak tahu tumon aku. Petani macul ambil rokokan. Ya Allah, ngising rokokan. Kecanduan luar biasa orang sini nih. Karena itu dikurangi. Lah iso mandeko sampean. Mandeko. Biar manfaat duitnya. Saya yakin sampean ini kalau misalnya mandek rokok, duitnya rokok tadi itu dikumpul masya Allah saulan duit rumah sakit Islam, saulan kas duit macem-macem sampean. Ayo sak Pasuruan ini kalau 100.000 orang sing ngerokok nyumbang 5.000 100.000 kali 5.000 wis piro? Miliatan wisan. Hah? Miliatan. Anda bisa bayangkan gimana itu? Punya macam-macam wong Islam, ngetokno duit, masya Allah, saulan 5.000 ndak. Ndak punya apa-apa umat Islam. Ndak dia apa-apa. Kenapa? Lebih condong untuk membeli rokok daripada bersedekah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Sifat loman itu penting. Tak ceritani sampean lomannya keluarganya Rasulullah. Pernah Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain sakit. Sakitnya agak parah, sampai susah Siti Fatimah, susah Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nyambangi.
ngasih usul, saya usul sama sampean ini, Sayyidina Ali, Sayyidina Siti Fatimah, sampai nadari aja, nadar kalau anaknya sembuh melakukan apa perbuatan taat, ya wis nadar kalau sembuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, aku puasa 3 hari berturut-turut, sembuh. Puasa hari pertama, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah puasa. Maghrib mau buka, udah disiapkan mau buka. Ya kurmanya, mungkin ada susunya, mungkin ada airnya, komplit mau makan. Mau makan ada ngetok pintu. Dok, 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 dok. Loh, maghrib kok ada tamu? Nggak biasanya, kata orang Jakarta, tumben. Dibuka, siapa Pak? Saya orang miskin, saya orang nggak punya, saya nggak punya pekerjaan, saya kuat-kuatkan 2 hari nggak makan, nggak kuat sekarang, tolong kasih makan saya ini, nggak kuat sudah, lemah saya sekarang ini, saya sudah tua. Noleh Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, gimana? Kasih kita air cukup, kasih, dia lebih memerlukan daripada kita. Akhirnya bukaan puasa tadi itu dikasihkan kepada si miskin, cukup dia minum air. Orang dulu itu kalau makan malam nggak makan siang Pak, kalau makan siang nggak makan malam, perutnya itu cukup makan 1 kali sehari semalam. Lah perutnya sampean mulai bayi dikasih 3 kali, imbu pisan. Akhirnya begini ini, kalau nggak makan, telat makan sakit mah. Akhirnya puasa hari kedua, wes buka sahur air sudah, buka dan sahur pakai air. Hari kedua puasa, persiapan buka di maghrib, di puasa di hari kedua, mau makan ada ngetok pintu lagi, dok dok dok, siapa lagi? Dibuka, ternyata anak kecil. Saya yatim, saya nggak punya bapak, saya nggak punya keluarga, saya perlu makan, kata dia. Oh, masuk, suruh makan, entek no gabe. Akhirnya hari kedua buka puasa dengan air. Wes hari ketiga puasa. Nggak bisa bayangkan gimana, kelempokan banyu dak. Udah hari ketiga puasa, persiapan buka puasa di hari ketiga setelah maghrib. Mau buka ada ngetok pintu, dak 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 dak, sopo maning. Dibuka, siapa sampean? Orangnya agak sedikit aneh begitu. Saya orang yang bebas dari tawanan Pak, saya ini terlantar jauh daripada keluarga, perlu makan, saya ini sudah berapa hari nggak makan, kasih saya makan. Ayo makan, mari delok tok wis. Masya Allah, 3 hari puasa, 3 hari buka puasa dengan air, karena memberikan makan kepada orang yang memerlukan. Padahal makanan itu sangat diperlukan, luwe padha luwe ini. Wis tak apa-apa sik kuat, kayak wong liya gitu. Pagi hari Nabi datang. Apa yang kamu lakukan setelah beberapa hari ini? Heran aku, kenapa ya Rasul? Malaikat bawa
wahyu dari Allah, sak surat penuh muji kamu. Surat Al-Ata al-Insan, hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sampai wa yut'imuna at-ta'am, Allah itu memuji cinta dengan orang-orang yang memberi makanan, miskinan terhadap orang miskin, wa yatiman terhadap anak yatim, wa asira dan orang tawanan. Dipuji Allah bukan hanya sekedar memberikan makanan, makanan yang diperlukan sama dia karena memang dalam keadaan lapar. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan dia ikhlas dalam mereka, orang yang dipuji oleh Allah itu ikhlas dalam bersedekahnya. Innama nut'imukum liwajhillah, aku kasih makan karena berharap ridha dan pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, aku tidak berharap dengan memberikan makan ini balasan kamu dan terima kasih kamu, apalagi bagi-bagi makanan karena pingin dukungan suara. Ndak ada. Aku ini kasih makan karena berharap ridha Allah, pahala dari Allah. Jadi kalau seandainya dikasih makan mari ngono diidoni itu tetap bantu. Nah, terima kasih tempiring pak misalnya, enggak, karena memang kasih makannya bukan karena nunggu terima kasih, nggak kepingin dibalas terima kasih, nggak kepingin dibalas dengan hadiah yang lain. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Apa yang diharapkan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullah syarra dzalikal yaum. Alhasil cerita ayat satu surat tadi itu menceritakan bagaimana orang demikian ini selamat dari adab Allah, masuk surga, nikmatnya surga diceritakan satu. Kalau sampean teliti ada di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan itu, surga diceritakan mendetail nikmatnya, cuma nggak ada bidadari, nggak diceritakan bidadarinya. Makanannya, pakaiannya, kenikmatan surga diceritakan ada di situ, tapi nggak diceritakan bidadarinya. Kenapa? Karena ada Siti Fatimah, nggak diceritakan bidadarinya di dalam surga karena menghormati perasaan Siti Fatimah saat itu, demi untuk menjaga kemuliaan Siti Fatimah, hati Siti Fatimah nggak disebut bidadari. Kenapa? Sayyidatun Nisa'il Alamin, karena beliau bukan dibawanya bidadari, beliau adalah ratu seluruh alam nantinya ada di surga Allah. Nah, kembali dalam pembahasan ini semua adalah karena sedekah, membantu. Lalu sekarang Masya Allah sedekah itu kok dihitung begitu modelnya, medite setengah mati. Padahal sedekah ini adalah yang akan melindungi kamu dari neraka, yang akan jadi sababnya kamu masuk surga. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattas sadaqah. Pagi hari cepat-cepat sedekah, karena sesungguhnya bala itu tidak melangkahi sedekah. Subuh cari orang miskin sedekah, insya Allah selamat dari itu. Nanti aja sedekahnya jam 10, loh mulai subuh sampai jam 10 itu risiko, jangan-jangan kamu kena bala nanti. Pagi hari sedekah, pagi hari udah garam, keroban.
pagi hari sedekah, kata Nabi, fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah, karena sesungguhnya bala itu tidak melangkahi sedekah, katanya. Allah. Karena itu orang dulu itu rezekinya lancar-lancar, isu-isu sedekah. Kalau kita panjangkan panjang ini nanti. Kita teruskan aja hadis berikutnya. Idza ja'akum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum, jika datang kepada kamu sekalian, karimu qaumin, orang mulia di antara kaumnya, orang yang mulia di antara kaumnya, orang yang dimuliakan oleh kaum itu, dihargai, tokoh, sesepuh di kaum itu, fa'akrimuhu, maka muliakan dia. Kalau ketemu tokoh, Pak, muliakan. Oh, nasape ning sorgu. Saya itu, datuk saya buta kabeh misalnya. Datuk saya itu raksasa kabeh. Iku apa semut-semut? Lah, jangan kalau kamu tadi itu ketemu dengan orang yang dimuliakan, ya muliakan, yang wajar lah. Orang itu, Bapak, dikatakan orang itu bijaksana kalau bisa menempatkan posisi masing-masing sesuai dengan posisi. Kata Nabi, umirna anunzilan nas manazilahum atau fi manazilihim, kami diperintahkan oleh ajaran Islam untuk memposisikan manusia sesuai tempatnya. Kira-kira kalau sampean ketemu jenderal yang dihormati di antara polisi dan TNI dengan ketemu satpam hansip podo, ya lain. Kira-kira kalau kamu tadi itu ketemu wali kota dengan ketemu RT, ya lain. Kenapa? Ya posisinya harus dipersiskan. Demikian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, hormatono kalau ketemu. Tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan nanti terlalu berlebihan, ya nggak oleh. Jangan nanti kamu tadi itu menjatuhkan martabat, juga tidak boleh begitu. Sesuai. Saking senengi, masya Allah, kedatangan dengan pejabat Nasoro lagi di Karak, tola'al badru alaina. Ya jangan berlebihan kalau begitu, biasa aja. Tapi jangan dihina. Kalau pejabat ya, ngepel. Ya jangan, tidak benar. Hormati sesuai dengan keadaannya. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga kamu tadi itu menjatuhkan, jangan. Itu lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu menghargai. Siapa itu? Sa'ad bin Ubadah, itu tokoh di antara Ansor. Kalau datang, Nabi merintahkan kepada orang-orang Ansor, gumu di sidikum, bangun, hormati, ini tokohnya kamu, ini pemimpinnya kamu, ini gitu. Kadang-kadang Nabi menyediakan serbannya untuk tamunya yang datang duduk di atas serbannya Rasulullah. Enggak mau dipaksa sama Nabi. Ini satu gambaran, nggak apa-apa menghormati itu tokoh, menghormati apalagi orang soleh.
nggak apa-apa menghormati, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Boleh dihormati. Ini adalah akhlak daripada Islam nggak boleh menjatuhkan satu sama lain. Nah, apalagi hanya karena kepentingan partai ngilok-ngilok saling menjatuhkan. Kadang-kadang kita prihatin. Orang dibayar, suruh naik panggung, suruh ngilok setelah itu orang awam yang kepelauan. Betul. Padahal itu diprovokasi, disuruh ngilok sana, disuruh ngilok sini, dikasih duit, isinya 300.000. Disuruh nyerang sana, disuruh nyerang sini. Hati-hati. Ya, hati-hati sampean. Ini bentar lagi ini ada kampanye itu ya. Hati-hati. Milih yang paling manfaat untuk agama. Iya enggak? Milih yang paling manfaat untuk agama. Jangan yang paling ngekei duit akeh. Kalau orang tadi itu milih dengan yang paling ngasih duit banyak, ditenono. Pejabat kamu maling ngapain bentar lagi. Kenapa? Kamu yang mengkondisikan pejabat kamu adalah pengkhianat. Pemimpin kamu pengkhianat. Kama takununa wulitum, sebagaimana keadaan kamu, yaitulah pemimpin kamu. Kalau kamu tadi itu bisa dibeli pilihan kamu, berarti pemimpin kamu itu gampang disogok, selalu minta sogokan. Kalau kamu tadi itu materialis untuk memilih pimpinan kamu, berarti pemimpin kamu doyan duit, entek kabeh duit negara. Karena itu pilih pemimpin yang sekiranya manfaat untuk agama. Pemimpin nanti yang sekiranya bisa menjadikan Kota Pasuruan santri bebas maksiat, bebas dosa, nggak ada yang zina, nggak ada yang minum khamr, pilih. Sing ngono-ngono aja dipilih wis. Paham sampean? Ya apa, saya ini sudah turunan, Beb. Turunan gambar iki nomor iki. Pilih. Kalau yang calon pemimpinnya nggak benar, tinggal nggak usah, nanti sampai tanggung jawab nanti dari kiamat kalau milih orang yang nggak benar. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Islam, menghargai tokoh. Tapi penghargaan sesuai dengan keadaan masing-masing, tingkatan masing-masing. Gak apa-apa, polisi kalau nyambut bagus, TNI kalau nyambut bagus, tapi sesuai dengan keadaannya dia. Jangan nanti nasihat qala Allah qala Rasulullah keliru kabeh. Aja. Kasih tahu masyarakat, kalau naik kendaraan pakai helm ya, biar kalau jatuh tidak pecah ndasmu, biar selamat, jangan ugal-ugalan, apalagi pemuda malam minggu. Lo bagus, itu sesuai dengan keadaannya. Pejabat dikasih kesempatan, baik, bagus, tapi ngomongnya persiskan. Pejabat tadi itu, saya pemimpin daerah sini, saya ingin membentuk Pasuruan ini pemudanya berakhlakul karimah, tolong bantu saya, anak-anaknya sampean yang rambutnya gondrong-gondrong kon motong.
anak-anaknya sampean yang rambutnya ngepang, yang rambutnya warna-warni, yang telinganya pakai anting-anting, jangan dilarang, tolong Bapak. Kalau saya pemerintah melarang, saya tidak ada payung hukumnya. Tapi kalau sampean bapaknya, emaknya, kakaknya melarang, insya Allah itu adalah satu hal yang benar. Kami mendukung kepada Anda semuanya. Lu kan enak ngono, nasihat pisan. Mohon kiai-kiai supaya masyarakat ini diredam, jangan dipanas-panasi. Sing panas-panasi sopo? Panas karepe dhewe. Jangan sampai masyarakat ini jadi teroris. Yang jadi teroris siapa? Lah kalau ada orang jahat dikatakan itu adalah orang yang taat sama agama, ya keliru. Ya keliru. Ya hadapi. Kalau dia tadi itu jahat, tangkepan karena dia jahat. Jangan nanti kalau sudah jahat dikatakan ini karena adalah pengaruh ustadz, pengaruh pondok. Enak itu. Nah, hati-hati, pejabat jahat akeh, polisi jahat akeh, tentara jahat akeh, santri jahat yo akeh, ulama jahat, ulama usuk yo akeh. Tapi itu kan tidak dikatakan bahwa itu orang Islam, itu adalah orang pondokan, itu adalah orang santri, itu adalah polisi, itu pribadi masing-masing, bukan atas nama institusi. Karena itu weslah berantas yang ada semuanya. Lek ditolak engko akhirnya tambah dak karuan. Sekarang saya mau tanya, tahu ndak sampean PKI dulu? Eling ya PKI Wien. Ada ndak polisi PKI? Oh no. Ada ndak tentara PKI? Ada. Tapi apakah itu atas nama kepolisian? Bukan. Apakah atas nama TNI? Bukan. Pribadi. Gitu. Pribadinya dia. Justru itu mencoreng nama kepolisian dan TNI. Begitu juga kalau ada satu dua daripada tokoh yang berpakaian seperti pakaian agama punya sifat yang tidak benar, mengaco negara, itu pribadi, bukan atas nama ulama Indonesia, bukan atas nama santri, bukan atas nama pondok. Ojo dirotokno, dak bener. Paham nih ya? Nah, jadi tokoh masyarakat itu harus pinter ngomongnya harus kena. Tokoh itu kalau ngomong ndak kena jadi fitnah. Tokoh masyarakat itu perbuatannya harus bagus. Kalau perbuatannya ndak bagus tambah tadi fitnah. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang menghinakan orang lain, termasuk cara penghinaan menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, bukan dalam keadaannya. Situasi dan kondisi itu harus dipersiskan. Oh, acaranya majelis taklim, yang ditaruh di muka adalah ulama-ulama. Oh, acaranya upacara, yang ditaruh di muka jenderal-jenderal. Oh, upacaranya itu adalah apalagi itu? Urusan pertanian, yang ditaruh di muka ahli-ahli pertanian. Oh, upacaranya adalah kedokteran, ya profesor-profesor, dokter-dokter yang top-top itu ditaruh di muka, kan begitu. Lah kalau dirubah, oh upacaranya majelis taklim, petani-petani di muka semuanya, ulama nimburi, gak lucu. Oh ini rapat negara, ulama sing di ngarep, ya akhirnya tahlilan maulutan sesuai dengan nah, karena itu
Bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan insyaallah majelis ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.